Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ada ayat yang sudah dibahas mulai berikutnya. Berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang populer yang bisa. Baginda Nabi dalam hadisnya bersabda, "Man shalla Ramadan nanti manawati sabat berdoa mata pada min jambi." Tapi kemudian ada sadanya yang dinyatakan muslimin baik salam ini dilaju wabarakatuh. Surah Al-Fatih. Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Paman ala dari al-nasar sendiri wasasi yang pertama yang sama-sama kita hormati belum kita kadang-kadang Bapak Haji Jajan Syairuddin atau Wakil Ayatisi. Senior saya yang kelihatan nih, Kamu Berwin. Tarikul Berlin atau dibeli. Bapak-bapak hadirin dan ibu, mohon maaf saya disebutkan satu persatu ya. Kalian satu persatu suruh berselesai. Namun insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan tanggung saya. Ini kita sesuai dengan yang Allah wajibkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Coba kita bahas tentang takwa dulu ya. Ini takwa ini kalimat yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Kalau mengucapkan kan gampang, mari kita bertakwa ya. Tapi tahukah kamu atau kita semua seperti apa itu takwa? Kalau para ulama menggarisbawahi yang namanya takwa yang esalul awamir wa binanul nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, itu takwa. Tentang perintah Allah, di mana Allah memerintahkan kepada kita, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan. Semua yang Allah perintahkan kepada yang namanya manusia itu dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya berarti Al-Quran ini sebagai pedoman atau sebagai sumber hukum yang paling diutamakan, dan tidak boleh Al-Quran dikalahkan dengan hukum lain. Berarti orang yang takwa itu sumber hukumnya adalah Al-Quran. Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yakum," barang siapa yang berhukum bukan kepada hukum yang Allah turunkan melalui Al-Quran, maka kategorinya ada 3: zalim, fasik, kafir. Nah sekarang kita introspeksi kepada diri kita, kira-kira hukum apa yang kita pakai?
Kadang-kadang manusia ngaku takwa, tapi ternyata hukumnya bukan hukum Al-Quran. Nah kalau kita masih hukumnya hukum bukan Al-Quran, pantas kita diuji dan diuji. Karena kita ngaku takwa, ngaku iman, tidak sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, maka kembali kita ulang kita bahas dalam surah Al-A'raf, ya, yaitu dijelaskan walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk negara ini iman dan takwa, ya kita berbicara negara kita dulu deh. Negara orang lain mah jangan kita bicarakan dulu. Dan seperti kejadian di Palestina, kita bisanya berdoa aja dulu. Semoga Allah menurunkan mukjizat dan Allah melindungi memenangkan orang-orang Palestina itu aja dulu. Sebab kalau kita ke sana juga apa yang bisa kita lakukan? Ya, berdoa aja dulu. Dan bagi umat muslimin, umat mukmin itu doa itu kan senjata. Ya senjata kita adalah doa. Dan dari sekian banyak orang, siapa tahu beberapa orang atau minimal salah dijabah oleh Allah. Tapi doanya itu didukung dengan pengakuan kita bukan sekadar iman. Imannya itu harus iman kamil sesuai dengan tadi yang dibacakan doa itu. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Apa artinya? Ya Allah, jadikan kami mempunyai iman yang sempurna, yang kamil. Iman yang sempurna seperti apa? Yang pertama, tasdiqul bil qalbi, hatinya mantap, mengakui, meyakini, bukan sekedar mengatakan bahwa Allah Jalla Maha Esa, yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, langit dan bumi, dan Allah tempat kita ibadah. Karena hanya kepada Allah kita ibadah. Mungkin ibadah Allah kita kalahkan dengan ibadah kepada tua, kepada jabatan, kepada popularitas. Karena kita imannya belum sempurna. Yang kedua, iqamul lisan. Lisannya ini selalu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah dan dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jangan ditinggal pembacaan Al-Quran. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini orang gemar ya baca Al-Quran, habis bisa baca Al-Quran, habis subuh, habis zuhur, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang Ramadan habis baca Al-Quran juga habis di sono, habis di mana dihiasi dengan baca Al-Quran. Makanya kita harus bisa baca Al-Quran. Bagaimana bisa menerapkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kalau baca saja nggak bisa? Dan seorang Islam nggak bisa baca Al-Quran, nggak ada lagi semuanya itu. Harus bisa. Ya tetapi nggak usah pandai-pandai, cukup kita baca dengan benar, sesuai dengan tajwidnya. Karena baca Al-Quran itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal jadi. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf, yaitu melakukan aplikasi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran.
wa nafa'ani wa bihi hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.